Dalam peristiwa Perang Khandaq, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua kaum muslim bekerja keras menggali parit di sekeliling Madinah. Para sahabat datang lalu mengeluh kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami sudah 3 hari tidak makan. Perut kosong terus tapi tetap harus bekerja. Kami makin lemas. Para sahabat lalu membuka baju dan terlihat 2 batu besar diikat di perut mereka. Rasulullah tersenyum dan membuka bajunya, memperlihatkan 3 batu yang terikat di perutnya. Artinya, aku bahkan lebih lapar dari kalian. Sahabat terkejut dan rasa kagum mereka semakin besar. Demi Allah, ini tidak bisa dibiarkan. Saya harus pulang dulu ya Rasulullah. Setelah mendapat izin, Jabir bergegas pulang dan berbisik kepada istrinya. Wahai istriku, Rasulullah sangat lapar. Adakah makanan di rumah? Hanya ada seekor anak kambing kecil dan 1 sak gandum. Cukup, sembelih saja kambingnya. Aku akan undang Rasulullah dan beberapa sahabat. Jabir lalu kembali ke Rasulullah. Ada sedikit makanan di rumah ya Rasulullah. Silakan datang dengan 3 atau 4 orang sahabat saja. Namun yang terjadi, Rasulullah justru memanggil seluruh orang. Wahai kaum muhajirin dan ansar, datanglah ke rumah Jabir. Ia telah menyediakan untuk kita. Jabir pun mulai panik. Ya Rasulullah, saya hanya punya makanan sedikit dan cukup untuk beberapa orang. Bagaimana ini bisa cukup untuk 1000 orang? Pulanglah dan jangan sentuh makanan itu sampai saya datang. Jabir kembali ke rumah dengan cemas. Istriku, celaka ini darurat. Kita dipermalukan Rasulullah. Beliau mengundang semua orang, ratusan orang. Bagaimana ini? Bagaimana? Aku bilang suruh ajak 3 atau 4 orang saja. Kenapa jadi semua orang? Apa ada pesan Rasulullah? Ada, Rasulullah tadi berpesan untuk tidak menyentuh makanan sampai beliau datang. Rasulullah tiba bersama para sahabat. Beliau membagi mereka menjadi kelompok-kelompok kecil untuk makan. Rasulullah lalu mengajak 10 orang masuk, makan sampai kenyang lalu keluar. Jabir memperhatikan dengan takjub saat semua orang masuk dan makan. Namun makanan tetap tak habis. Setelah semua selesai, makanan tetap utuh. Subhanallah, tidak sedikit pun makanan ini berkurang. Lalu Rasulullah meminta Jabir dan istrinya untuk membagikan makanan kepada orang-orang di Madinah. Hingga akhir, makanan tetap saja ada dan tidak berkurang sedikit pun. Suatu hari ketika Rasulullah sedang berkumpul bersama para sahabat, datanglah seorang wanita tua mendekati beliau. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar dia memasukkanku ke dalam surganya. Rasulullah tersenyum dan menjawab dengan lembut. Wahai Ummu Fulan, surga tidak mungkin dimasuki oleh nenek tua. Mendengar itu, dia terkejut dan pergi sambil menangis. Rasulullah yang mengetahui bahwa ia belum memahami maksud perkataannya, tetap tersenyum dan menjelaskan kepada para sahabat. Beritahukan kepadanya bahwa surga memang tidak dimasuki oleh seseorang dalam keadaan tua, sebagaimana firman Allah. Sesungguhnya kami menciptakan mereka bidadari-bidadari dengan penciptaan yang sempurna, lalu kami jadikan mereka gadis-gadis perawan, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah, Umar bin Khattab bergegas menemui wanita tua tersebut. Wahai nenek, mengapa engkau menangis? Rasulullah mengatakan bahwa di surga tidak ada wanita tua seperti saya. Umar menjelaskan maksud perkataan Rasulullah kepada wanita tua itu, yang kemudian tersenyum penuh syukur setelah memahaminya.